Mistaken Genius Part 18. Sebelumnya, Jian mengatakan kalau dia akan membuat seniornya itu benar-benar merasakan apa yang mereka rasakan. Dia akan mengincar sebuah gol pembalik. Di babak kedua, saat itu Palhopik mengingatkan rekannya untuk melakukan umpan terobosan ke depan dengan lebih berani. Saat pemain itu tergagap-gagap hendak menjelaskan, terdengar seseorang memanggil Palhopik dari belakang. Rupanya itu adalah Kapten Geopantus Cellini. Dia bilang kalau instruksi dari bangku cadangan sekarang adalah untuk bermain dengan aman dan rapat di belakang. Mendengar itu, Palhopik tampak tidak percaya. Apa karena ini laga tandang, jadi mereka sudah puas hanya dengan hasil imbang. Sambil menerobos ke depan, Palhopik mengatakan kalau hanya seperti itu, lalu untuk apa dia sampai memilih pindah klub. Di sisi lain, pemain Fiorentina yang melihat Palhopik melakukan penetrasi sendirian bersiap untuk menghadangnya. Kekuatan yang tidak tertandingi dalam liga, kemenangan yang diraih berkat kekuatan itu, dan akhirnya sebuah gelar juara. Hanya karena alasan itulah, Palhopik memilih meninggalkan klub dan meninggalkan penggemarnya di Fiorentina. Meski harus menanggung caci maki dari mantan penggemarnya sendiri, Palhopik ingin membuktikan alasan kepindahannya melalui kemenangan ini. Tapi kalau performanya seperti ini, maka dia tidak bisa meyakinkan siapapun. Setelah penetrasi solo yang penuh determinasi dari Palhopik berakhir gagal, serangan lawan mulai tumpul dan mereka mulai memainkan bola negatif yang membosankan. Dan meski ini laga kandang Fiorentina, melihat tim peringkat 1 liga sampai bermain bertahan seperti ini, Jian merasakan perasaan bangga. Saat itu Sahonara berteriak kesal, sampai kapan lawan akan memarkir bus saja di depan gawang. Markir bus ini istilah dalam bahasa Inggris park the bus. Awalnya ini tuh cuma celetukan pelatihnya Chelsea tahun 2004 katanya. Artinya strategi bertahan total tanpa celah kayak lagi markir bus gede di depan gawang gitu. Jian juga mengatakan sejak memasuki babak kedua dia belum benar-benar menyentuh bola sekalipun. Di lapangan asisten pelatih tampak khawatir dengan kondisi Jian. Ini sudah memasuki menit ke-35 babak kedua. Tapi pelatih Vincenzo berpendapat kalau Jian masih terlihat baik-baik saja. Saat ini rasa frustasi Jian pasti lebih besar daripada rasa lelahnya. Kalau dipikir-pikir, Jian juga sudah banyak berubah dalam segala hal. Dulu pelatih Tony bahkan bilang kalau Jian merasa terbebani hanya dengan menerima operan. Tapi sekarang dia malah merasa gregetan karena tidak bisa menguasai bola. Kalau diperhatikan juga, sekarang Jian sepertinya masih sanggup. Jadi sebaiknya mereka percaya saja pada Jian. Tapi 5 menit kemudian, Jian sudah mulai terengah-engah. Dia benar-benar kelelahan. Jian berpikir para seniornya yang bermain full time di turnamen, bahkan sampai babak perpanjangan waktu. Sebenarnya bagaimana cara mereka bisa terus berlari? Sementara itu, pelatih dan asisten pelatih yang sedari tadi memperhatikan Jian terlihat panik. Karena dari apa yang terlihat, Jian sudah seperti orang yang akan pingsan. Untungnya saat itu terjadi pelanggaran, jadi pelatih memanggil Jian sebentar untuk kemudian menyuapinya sepotong pisang. Pelatih lalu memastikan apa Jian masih kuat berlari, yang Jian iyakan. Sambil mengunyah pisangnya, Jian kembali ke lapangan. Pelatih Vincenzo juga berpesan untuk Jian kembali kalau dia sudah merasa tidak sanggup. Jian sungguh tidak menyangka kalau sepotong pisang bisa berpengaruh sehebat ini. Padahal baru beberapa saat yang lalu dia sangat kelelahan sampai-sampai berharap pertandingannya cepat selesai. Tapi berkat pisangnya, kesadaran Jian langsung pulih total. Dan fakta pelatih memberinya pisang di waktu-waktu ini, artinya dia tidak berniat menggantikan Jian. Kalau menghitung waktu tambahan, waktu yang tersisa sekitar 5-6 menit lagi. Jian juga berpikir di saat semua orang sudah mencapai batas energinya, pasti akan ada satu kesempatan yang datang. Saat tiba-tiba sebuah bola melesat melewati Jian. Saat itulah Jian sadar kalau peringkat 1 liga mana mungkin membiarkan pertandingan berakhir begitu saja. Sesuai dengan pergerakan menyelinap yang cerdik dari Palhopik yang sedari tadi hanya meringkuk menunggu celah, lawan memang mengincar satu serangan mematikan. Saat itu terjadi perebutan bola udara antara Palhopik dan Bonaventura. Berpikir mereka akan kalah. Pada saat yang sama muncul Milansevic yang berhasil mencuri bola itu dan menyundulnya menjauh. Bola langsung meluncur menuju kaki Toniera. Pada saat itu Jian memanggil seniornya untuk meminta umpan. Ini adalah kesempatan emas untuk mereka. Jian berpikir kalau inilah saatnya untuk melakukan serangan balik saat lawan masih condong ke depan. Kalau sampai temponya melambat sedikit saja, maka momennya akan hilang.
Jian terus melesat sendirian. Lawannya juga berkomentar karena pusat gravitasinya rendah, kecepatan transisi arahnya benar-benar gila. Saat itu Jian yang masih berlari sendiri berpikir kalau dia bisa memanfaatkan momentum itu untuk melewati gelandang lawan. Yang tersisa sekarang adalah duet back paling menakutkan di Liga Cellini dan The Light. Saat tiba-tiba entah kenapa Jian malah teringat dua seniornya yang bermain peran saat berlatih sebelumnya. Kalau Jian pikir lagi, dia sama sekali tidak takut. Kalau hanya urusan tampang, rasanya senior-senior di timnya lebih menakutkan bagi Jian. Setelah berhasil melewati penjagaan terakhir lawan, pada akhirnya pandangan Jian kini terbuka lebar. Momen terakhir ini akan menentukan kemenangan atau kekalahan pertandingan hari ini. Meski memang terasa membebani, tapi Jian baik-baik saja. Tidak ada yang lebih penting daripada kemenangan tim. Dan jika ada peran yang harus Jian jalankan demi kemenangan itu, Jian sudah siap memikul bebannya dengan senang hati. Pada saat itu, sebuah gol pembalik keadaan benar-benar berhasil menggoncang gawang Geofantus. Semua orang juga bersorak atas kemenangan mereka. 2-1 mengalahkan tim nomor 1 Liga. Sementara timnya merayakan kemenangan itu, Jian yang hendak kembali dihadang oleh seseorang. Dan orang itu adalah Vlahovic. Dia berdiri menatap Jian tajam. Saat itu Vlahovic mengatakan kalau sepertinya Jian jadi semakin jago seiring berjalannya waktu. Lalu memberikan ucapan selamat sambil mengulurkan tangannya. Jian yang awalnya terbengong-bengong sesaat kemudian menyambut tangan seniornya itu dengan gembira. Saat tiba-tiba Vlahovic bertanya apa Jian mau bertukar jersey dengannya. Jian yang kaget langsung membuka jersinya dan bilang tentu saja. Tapi dia minta maaf karena bajunya itu basah oleh keringat. Melihat itu Vlahovic berkata kalau Jian masih belum berubah karena dia masih mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Sambil menggunakan jersey Jian yang kekecilan, Vlahovic bilang jangan sampai Jian membakar jersey darinya itu. Melihat kepergian Vlahovic, Jian berpikir kalau ternyata yang berubah dari seniornya itu hanyalah jersinya saja. Dia masihlah orang yang baik dan tetaplah seorang pemain yang hebat. Karena itu Jian berharap semoga seniornya itu tidak menyesali keputusannya pindah atau apapun itu. Saat tiba-tiba rekan-rekan Jian datang menghampirinya untuk serta merayakan kemenangan tim mereka. Beberapa waktu setelah pertandingan berakhir, Jian yang berbaring di kamarnya masih bisa merasakan jantungnya berdebar kencang karena kemenangan mereka. Sensasi memenangkan pertandingan rival memang sangat mendebarkan. Tapi tentu saja selain lonjakan dopamin di kepala Jian, tubuhnya sebenarnya tidak sanggup bermain secara penuh dan sudah kehabisan tenaga. Saat Jian berpikir kalau hari ini dia akan beristirahat, tiba-tiba saja Jiwoo datang ke kamarnya dengan sangat mendadak. Tanpa menjelaskan apa-apa, Jiwoo menyuruh Jian untuk segera bersiap keluar. Saat ditanya kemana, Jiwoo bilang itu karena Jian berhasil menang. Jadi Jiwoo mengajaknya untuk berbelanja dan akan menyiapkan makanan spesial untuknya. Setelah beberapa saat, Jian yang menenteng banyak belanjaan bertanya sebenarnya kenapa Jiwoo belanja sebanyak itu. Tapi Jiwoo bilang itu karena dia akan memasak sesuatu yang sangat enak. Jadi sebaiknya Jian tidak usah banyak tanya dan hanya makan saja. Sambil berjalan pulang, tiba-tiba Jiwoo teringat sesuatu soal pertandingan sebelumnya dan bertanya bagaimana jersey Jian direbut oleh om-om besar itu. Jian menjelaskan kalau jersinya bukan direbut, apa yang mereka lakukan disebut bertukar jersey. Hal itu menandakan rasa hormat kepada pihak lain meskipun mereka adalah lawan. Tapi saat itu Jiwoo seperti tidak menyimak penjelasan Jian dan bilang kalau dia jadi teringat masa lalu kalau mendengar kata direbut. Jiwoo bertanya apa Jian ingat dulu saat masih kelas 5 SD dia dipalak oleh anak-anak dari sekolah lain dan Jiwoo lah yang datang menyelamatkannya. Mendengar itu Jian yang malu berpura-pura tidak ingat kejadian itu dan bertanya memangnya hal seperti itu pernah terjadi. Tapi Jiwoo terus melanjutkan ceritanya dan bilang saat itu Jiannya itu sampai menangis terseduh-seduh. Kalau dipikir lagi ternyata sekarang Jiannya sudah banyak bertumbuh. Jian lalu mengatakan kalau dulu Jiwoo benar-benar terlihat seperti anak laki-laki, apalagi dengan rambut pendeknya. Mendengar itu Jiwoo jadi marah dan bilang kalau hal itu ada alasannya. Ternyata karena ada 3 perempuan yang tinggal bersama, mereka jadi sering berebut pengering rambut. Jadi karena itu Jiwoo lebih memilih memotong rambutnya supaya lebih efisien. Jian baru pertama kali mengetahui alasannya. Dia lalu bertanya kenapa sekarang Jiwoo memanjangkan lagi rambutnya. Tapi Jiwoo yang mendengar pertanyaan itu dengan kesal kembali bertanya apa Jian benar-benar tidak tahu apa alasannya.
Rupanya itu karena dulu Jian berkomentar kalau Jiwoo dengan rambut pendeknya terlihat seperti anak laki-laki. Tapi Jiwoo tidak mengatakan apapun dan bilang untuk lupakan saja. Lagi pula itu sudah terjadi lama sekali. Mereka kembali mengobrol sampai obrolan tentang jersey kembali terucap. Jiwoo berkata apa itu alasannya Jian selalu memakai jersey itu. Jian terlihat bingung jersey apa yang dimaksud Jiwoo. Untuk sesaat kemudian teringat dan bertanya apa Jiwoo masih menyimpan jersey yang pernah Jian berikan waktu itu. Mendengar pertanyaan itu, Jiwoo terlihat berpikir di mana sebelumnya dia menyimpan jersey pemberian Jian. Mendengarnya, Jian terlihat kaget. Padahal jersey itu hanya ada 2 di dunia. Satu Jian berikan pada Jiwoo dan satu lagi selalu Jian cuci pakai setiap hari. Itu adalah jersey yang penuh dengan air mata. Mendengar itu, Jiwoo berkata dia pasti akan menemukannya. Tapi saat itu ekspresi Jian sudah terlanjur murung. Melihatnya, Jiwoo berpikir kalau Jian ini benar-benar susah untuk diajak bercanda. Pada saat itu mereka melewati tempat tinggal Jiwoo dan Jiwoo memutuskan untuk mampir dulu sebentar ke rumahnya. Setelah beberapa saat, Jian yang mendengar Jiwoo kembali bertanya kenapa dia sangat lama. Tapi saat itu yang Jian lihat adalah Jiwoo yang datang mengenakan jersey pemberiannya waktu itu. Setelah melihatnya, Jian kembali bersemangat dan bilang ternyata jersinya masih Jiwoo simpan bahkan dibawa ke sana. Jiwoo berkata tentu dia menjaganya dengan baik. Ini adalah hadiah pertamanya dari seorang teman. Melihat itu Jian berpikir dengan kemenangan pertandingannya ditambah kekuatan dari Jiwoo, kebahagiaannya jadi bertambah. Saat itu Jiwoo kembali bertanya apa besok Jian sibuk. Kalau tidak dia mau mengajaknya belanja lagi. Tapi Jian bilang kalau besok dia tidak bisa karena dia harus menonton pertandingan yang tidak bisa dilewatkan. Tapi Jian bisa keluar untuk hari Jumatnya. Mereka kembali berjalan ke rumah Jian saat tiba-tiba tersadar kalau roti yang sebelumnya dibeli tertinggal di rumah Jiwoo. Keesokan harinya terlihat Jian yang sedang menonton pertandingan Liga Champions Eropa di mana Geopantus harus tersingkir di babak 16 besar menyusul eliminasi Milano dan AS Milan. Bisa dikatakan ini adalah runtuhnya harga diri Serie A. Sementara itu Jian yang menonton berpikir kalau dia sudah menduga Eropa itu sangat luas dan monster yang sebenarnya ada di mana-mana. Geopantus yang menurutnya kuat saja seakan tidak berdaya dihajar habis-habisan oleh tim papan tengah dari La Liga. Dengan skor akhir 3-0 untuk kemenangan Villarreal. Menonton pertandingan ini membuat Jian merasa takut sekaligus penasaran. Di Liga Champions Eropa, tempat para jenius berkumpul, apa permainan sepak bolanya akan efektif. Dan untuk mengetahui hal itu, hanya ada satu cara untuk mengetahuinya, yaitu Jian harus pergi dan bermain di Liga Champions Eropa. Dan bersambung, kalau kalian suka sama manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!